Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya dari Teknik Elektro kelas D tahun 2020. Di sini saya akan mewawancarai tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya di sini sudah bersama narasumber. Narasumber saya bernama Zulkifli Fariski. Di sini saya akan menanyakan biodata narasumbernya. Biodata narasumber. Nama Zulkifli Fariski, pendidikan, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Fariski. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Insya Allah sebentar lagi lulus. Amin. Dan juga sambil mengisi waktu luang di perkuliahan, saya juga aktif mengajar di salah satu yayasan swasta di Kecamatan Swakarya, Kabupaten Bekasi. Apalagi Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian Pancasila menurut Anda sendiri? Pancasila secara bahasa ya. Pancasila itu sendiri berasal dari kata Sanskerta, panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Berarti Pancasila itu sendiri berarti 5 asas. 5 asas ini yang dirumuskan oleh Soekarno, yang kemudian dibacakan pidatonya di depan anggota PBB itu sendiri, dan kemudian seluruh negara perwakilan dari PBB itu tepuk tangan. Makanya pelajaran yang kita ambil, dasar dari Pancasila ini sendiri sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Bahkan negara-negara lain pun yang mengagumi dari Pancasila itu sendiri, yang berarti ini menjadikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno itu sendiri sebagai presiden utama. Kemudian ideologi itu merupakan dogma yang didoktrinkan kepada warga negara atau yang kita sebut bangsa Indonesia, yang berarti dogma itu sendiri yang harus kita jalankan, atau nilai-nilai itu sendiri kita harus realisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila itu harus ada? Pancasila harus ada. Pancasila itu diciptakan oleh manusia itu sendiri atas dasar prinsip daripada pedoman dalam bernegara itu sendiri. Karena semua bangsa pasti mempunyai dasar negara itu sendiri, entah dari komunis, yang sosialis dan liberalisme dan segala macam, pasti negara mempunyai itu sendiri. Nah, makanya daripada kenapa Indonesia ini kenapa Pancasila ini harus ada. Dan Pancasila ini merupakan sejarah yang cukup panjang. Tidak cukup panjang sih sebenarnya. Intinya cukup rumit untuk dirumuskan karena berbagai macam pikiran itu muncul dari banyak tokoh yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya bisa memunculkan pada umumnya kita sebut dari Kartosuwiryo itu kepada Soekarno mengajukan negara khilafiyah atau negara agamis. Dari Musso itu sendiri dari Partai Komunis mengajukan bahwa ideologi bangsa negara harus berlandaskan komunisme atau komunisme
atau yang umumnya sosialis. Tapi Bung Karno itu sendiri merupakan orang yang menggagas nasionalisme. Makanya yang saya pernah baca kan di buku Nasakom atau Nasionalis Agamis Komunis. Nah, ini merupakan perpaduan antara tiga itu. Antara tiga, yang pertama nasionalisme, yang kedua agamis, yang ketiga komunis. Makanya semuanya lengkap. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah rakyat Indonesia dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Seberapa penting? Kalau saya jawab, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan dasar negara kita, pedoman untuk kita bernegara, dan semuanya diatur dalam Pancasila atau pilar-pilar yang lain sebagai undang-undang dasar. Umumnya fenomena saat ini Pancasila mulai disingkirkan atau mulai dilemahkan dengan segala pihak, entah dari pihak sayap kiri maupun sayap kanan. Pancasila ini sama sekali tidak berlawanan dengan nilai-nilai agama manapun, terutama di Indonesia ini mayoritas Muslim atau Islam, sangat tidak berlawanan, semua sesuai. Makanya kenapa sebelum dirumuskan Pancasila pada sila pertama, yaitu menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluknya, akhirnya menimbulkan protes di bagian timur Indonesia, sampai akhirnya semua sepakat diganti dengan Ketuhanan Maha Esa. Nah, ini merupakan jalan tengah atau moderat yang diambil oleh tokoh-tokoh kita supaya menjadikan semua ini satu. Jadi bangsa yang banyak, suku yang banyak bisa menjadi satu. Di manakah itu? Cuma ada di Indonesia, yang lain tidak ada. Dan Timur Tengah itu terpecah dari satu bangsa Arab, itu banyak negara. Tetapi Indonesia ini sangat spesial karena berbagai macam bangsa, berbagai macam suku itu satu negara. Makanya konflik-konflik ini yang terjadi di Timur Tengah adalah konflik agama yang mengatasnamakan agama, tetapi realisasinya ya tidak betul. Makanya Pancasila ini kalau kata tokoh-tokoh kita sudah final. Adapun tokoh-tokoh seperti filsuf-filsuf sekarang nih kayak Rocky Gerung dan segala macam tentang itu, yaitu suatu kewajaran karena pemikiran orang sudah hakikatnya berbeda-beda. Dan layakkah kita di negara ini demokrasi ya harus menerima pendapat itu, dan tidak bisa itu kita salahkan. Mungkin dia juga kan punya indikator bagaimana dia bisa berpikir, bagaimana dia caranya seperti apa nih supaya pikiran dia ini tidak disalahkan. Artinya secara argumentatifnya dia itu betul, tidak salahkan. Makanya ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi hari ini itu cukup dibatasi. Oke, dia bertanya apa? Pertanyaan yang ini saya lupa intinya pertanyaannya. Intinya, peran dan fungsi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ini selanjutnya atau yang tadi? Oh ya, yang tadi itu seberapa penting rakyat Indonesia dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Ya. Kalau saya pernah diskusi dengan dia, sepuh-sepuh segala macam. Kalau tidak salah zaman dulu itu ada pelajaran Pancasila apa namanya? Saya lupa pokoknya intinya ya. Pendidikan kewarganegaraan. Enggak, itu kan masih ada, kalau PKN kan masih ada. Jadi yang sebelum itu memang diwajibkan itu. Dan setelah era siapa itu saya lupa. Saya lupa. Itu dihapuskan. Nah, makanya sekarang fenomenanya banyak kan belajar-belajar di video-video sosmed, di TikTok maupun di Facebook segala macam. Anak-anak tuh sudah lupa dengan Pancasila itu sendiri. Bahkan untuk menghafal pun yang 5 butir ini mereka lupa gitu. Ini fenomena yang sangat menarik hari ini. Makanya perlu kita ya harus mensosialisasikan, atau mungkin yang berperan di dunia pendidikan ya harus menggembleng atau menatar supaya minimal dia menghafal. Karena
menerapkan tanpa menghafal, ya itu tidak mungkin, karena gimana dia menerapkan sedangkan dia tidak hafal. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peran dan fungsi Pancasila di kehidupan sehari-hari? Peran dan fungsi sama aja kayak tadi ya sebenarnya ya. Peran kita mungkin masing-masing orang punya proporsional yang berbeda-beda, punya kapasitas diri yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama kita berbicara tentang Pancasilaisme, Pancasila itu sendiri. Intinya dalam bernegara tentu kita demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat dan segala apapun itu, tetapi ada norma-norma tertentu yang dibatasi. Tidak semua orang harus bebas berpendapat dalam artian bebas dalam segala hal. Dan mungkin peran kita dalam mensosialisasikan Pancasila ini ya minimal untuk anak-anak muda atau untuk mahasiswa ya membuka ruang-ruang publik untuk berdiskusi tentang Pancasila dan segala macam. Karena kan Pancasila itu sendiri kan tidak hanya kontekstual dalam hal 5 butir tadi. Tentunya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pasti berhubungan dengan Pancasila itu sendiri. Kayak sila kelima, keadilan sosial. Gimana caranya kita adil terhadap sesama, gimana caranya kita membantu orang yang sedang kesusahan, gimana caranya kita saling membantu dalam kehidupan berwarga negara itu sendiri. Dan tidak ada orang yang disusahkan dalam hal ini. Gitu. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa maksud dari kata permusyawaratan dalam sila keempat? Permusyawaratan, jadi kita ambil dalam konteksnya musyawarah dari kata peran, berarti kan menyangkut pada si subjeknya tadi, yaitu musyawarah ya. Jadi musyawarah itu kan adalah cara seseorang atau kelompok untuk menyelesaikan sesuatu dengan argumennya masing-masing untuk mencapai mufakat gitu. Nah, seperti kita tahu kan dalam konteks kita dalam berdemokrasi, dalam musyawarah kan suara terbanyak yang kita ambil untuk mencapai suara terbanyak adalah suara yang mutlak, yang bagus, karena sebagian besar itu memilih hal itu. Jadi mufakat itu jadi musyawarah itu ya kita bermusyawarah, kita berpendapat untuk mencari jalan tengah untuk bermufakat mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin kurang lebihnya konteksnya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa maksud dari kata keadilan dalam sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari kelima butir Pancasila ini yang selalu digembor-gemborkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita saat ini tahu bahwasanya dilanda wabah virus, dan ini merupakan fenomena atau kejadian atau peristiwa yang menimbulkan banyak keresahan, banyak kesusahan, bahkan dari kalangan atas pun mereka merasakan hal yang kesulitan dalam hal apapun, dari pekerjaan, finansial dan segala macam. Sudah kodratnya, sudah seharusnya pemerintah untuk membantu dalam hal finansial kepada masyarakat yang diambil dari pajak dan segala macam. Nah, tapi fenomena yang baru saja terjadi adalah dikorupsinya uang apa namanya, uang bansos dari Menteri Sosial itu sendiri. Ini merupakan fenomena yang sangat disayangkan, sangat disayangkan. Orang udah mah kita susah ditambah susah gitu. Udah menjatuh ketiban
ketertiban tangga. Nah, ini yang dirasakan masyarakat Indonesia. Dan memang hal ini kalau nyuap ya suap lah, istilah suap ini emang di Indonesia ini ya sudah menjadi hal yang lumrah. Contohnya kita akan ke desa bikin surat apa ya, walaupun tidak ada biaya itu, tapi kan kayaknya kalau nggak ngasih tuh nggak enak loh gitu. Jadi hal yang lumrah. Tapi kalau dia ikhlas sama ikhlas ya sah aja. Cuma yang menjadi masalah ini suap-suap yang besar yang merugikan masyarakat itu sendiri. Dan fenomena suap ini punglik lah bahasanya ya, memang susah diterapkan di. Nah, makanya kalau kata Sujiwo Tejo budayawan, kalau kita dari tadi bicara Pancasila itu sebenarnya nggak ada gitu. Kalau Sujiwo Tejo, kenapa nggak ada? Karena kalau Pancasila itu ada, kita nggak bakal kelaparan, kita nggak bakal susah nyari kerja, kita nggak bakal susah hidup, semua gratis, kata Sujiwo Tejo. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau fenomena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh pejabat Indonesia, nah, ini harus adil merata. Tapi faktanya di Indonesia itu sendiri tentang hukum kita yang istilah bahasa tumpul ke atas tajam ke bawah gitu kan. Berarti ini tugas kita bersama, mungkin generasi saat ini, pemuda saat ini adalah pemimpin dari esok. Makanya perlu kita terapkan budaya-budaya yang tidak bagus, budaya-budaya yang harus kita tinggalkan, yang negatif perlu kita membangun untuk menjadikan negara ini yang lebih baik lagi. Nah, itu kan bahasa politikus. Kalau lagi kampanye, saya akan menjadikan negara ini yang lebih baik lagi. Sekarang juga lagi musim pilkada. Dari musim pilkada ini kita belajar bahwasanya kekuasaan itu ya dipegang oleh pemerintah, dimana kita tidak boleh inilah, tidak boleh itulah, segala macam, tidak boleh kerja, tidak boleh keluar rumah, harus pakai masker, harus ini, harus itu, segala macam PSBB lah gitu kan. Nah, tapi ketika pilkada mereka punya dalil bahwasanya ini harus dilaksanakan dengan mengetatkan protokol kesehatan. Berarti kan ini tumpang tinggi dalam kehidupan sosial kita. Orang-orang yang susah nggak boleh kerja, sedangkan bansos yang dikeluarkan tidak memadai, apalagi lagi dikorupsi segala macam. Ya, tetapi dia malah melaksanakan pilkada yang untuk kepentingan katanya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat Indonesia ataupun daerah, tetapi faktanya hanya kepentingan golongan dia sendiri dan mencari keuntungan. Memang itu sudah tidak rumah lagi dalam kehidupan bernegara. Seperti itu kurang lebih. Baik nih, untuk pertanyaan terakhir, apakah peran mahasiswa penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Mahasiswa, peran mahasiswa untuk mengamalkan Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini menarik sebenarnya. Kenapa saya katakan menarik? Karena hari ini mahasiswa itu sendiri mulai meninggalkan ruang-ruang diskusi. Mereka itu lebih asik dengan game daripada dia itu nongkrong atau ngumpul di sekretariat atau ngumpul sambil ngopi di kantin dan segala macam. Ini mulai ditinggalkan oleh mahasiswa kita. Apalagi situasinya saat ini pandemi. Nah, ini otak tuh kurang di kurang di refresh lagi. Makanya ketika kita nggak refresh langsung mikir berat nih, kayak saya sekarang mikir berat nih sebenarnya. Jadi agak berat gitu. Nah, makanya peran mahasiswa ya minimal dia dalam diri dia sendiri sudah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya kan mahasiswa kan kita kenalkan sebagai agent of change ya, agen perubahan dalam masyarakat. Jadi
jangan ngomong berubah doang gitu, tapi dia juga harus mencontohkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa dia juga sudah mengamalkan Pancasila. Karena apalagi mahasiswa itu sendiri di masyarakat tuh dikenalnya bisa apa aja. Mahasiswa itu sudah segalanya anggapan masyarakat. Padahal makan misalkan Hanafi jurusan teknik elektro pasti bisa tahu segala hal tentang masyarakat, tahu tentang politik segala macam, tahu tentang ekonomi, padahal bukan basicnya. Tapi masyarakat beda mengenal kita. Makanya sebagai mahasiswa kita tidak cuma harus menguasai satu bidang itu aja. Artinya belajar di kelas, belajar di bangku perkuliahan itu wajib. Tapi lebih wajib lagi gagasan kita terbentuk dalam dunia organisasi maupun dunia diskusi yang diadakan di ruang publik atau dalam seminar atau dalam diskusi mahasiswa dan segala macam. Jadi intinya peran mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila itu sendiri sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, karena mahasiswa menjadi role model atau menjadi contoh atau menjadi yang dianggap contoh bagi masyarakat. Karena mahasiswa dianggap serba bisa. Kayak itu fenomena yang biasa. Ketika contoh kita bernostalgia sebentar, ketika saya KKN, saya keluar, ini ada listrik mati, tolong benerin. Padahal kan saya manajemen, malah nyambung gitu. Makanya orang itu sama masyarakat tuh menganggap kita serba bisa. Makanya kita tuntutan bagi kita mahasiswa harus bisa, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, untuk sesi pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi minta pesan dan kesannya selama kuliah sampai semester akhir ini. Pesan apa tuh? Kayak bagi para mahasiswa baru supaya bisa ambis gitu. Bisa apa? Ambisius dalam belajar, mengerjakan tugas. Apa ya? Saya bingung pesan ini. Pesan dan pesan intinya untuk terutama bagi mahasiswi dimanapun. Ini di upload YouTube nggak nih? Iya. Oh iya. Kayak dimanapun kalian berada gitu kan ya. Ya saya juga belum sepenuhnya mengamalkan, belum sepenuhnya bisa, belum sepenuhnya mengerti semua. Saya juga menyampaikan tadi yang hanya saya tahu, dan mungkin kalau yang ada yang salah ya tidak apa-apa luruskan. Ini biasa dalam berpancasilaisme. Ini semua biasa, jadi jangan salahkan, kritiknya silakan, memuji ya silakan. Penting kita tidak ada yang namanya pertengkaran. Ya, jadi intinya untuk mahasiswa, terutama di zaman ini yang mahasiswa baru ini sangat berat. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena tidak ada yang namanya ospek ya gitu ya, nggak KMB kalau di Unsika gitu kan. Tidak ada seperti itu, jadi kurang terbentuk mentalismenya dalam berpikir dan segala macam. Terutama untuk mahasiswa baru saya sarankan untuk mengikuti ruang-ruang diskusi, karena saya pun terbentuk bukan dari ruang kelas kuliah, bukan dari bangku kuliah, tapi saya terbentuk dari ruang-ruang publik, diskusi kemahasiswaan maupun di organisasi. Silakan jika kalian memilih organisasi internal maupun eksternal, atau kalau ambisius ya bisa mengikuti semuanya, karena saya juga terbentuk dari situ. Kalau saya bisa yakinkan kalau cuma kuliah ya gitu-gitu aja, materi pun saya yakin sama yang menonton gitu kan. Masuk kuliah, belajar, saya tidak yakin Anda pas keluar kelas ingat semua gitu kan. Nah, makanya perlu diolah-olah lagi di mana, di rumah, di kantin, sambil ngopi, sambil segala macam apapun itu ya sah-sah aja selagi tidak melanggar aturan.
Terima kasih untuk narasumber kita, Zulkifli Farizki, atas pertanyaannya sudah dijawab dan pesannya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.